Sekarang kita pulang. Let's go. Karena melalui jalan yang sama seperti kita berangkat tadi. Ini saat ini jam 6. Tapi udah gelap gini, kalau di Indonesia mungkin sekitar jam 8 atau jam 6 jam kerja. Lihat sudah gelap. Dingin, udara tidak tahu berapa jam. Tahu. Sekarang kita bicarakan mengenai LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Di Amerika LGBT itu diakui. Jadi di sini status itu diakui. Jadi mereka bisa seperti orang normal. Jadi kita harus hati-hati, terutama kalau kita punya anak. Kalau di Indonesia kita punya anak perempuan, mana teman perempuannya. Kalau punya anak laki, mana teman lakinya, kita nggak perlu khawatir. Karena di Indonesia LGBT dilarang. Di sini kita perlu khawatir. Anak kita main dengan teman sejenisnya belum tentu aman. Kenapa? Ya karena bisa jadi temannya itu LGBT. Jadi di sini kudu hati-hati. Kita pun kalau bergaul orang dewasa, bergaul, nah itu yang tadi pagi kita ketemu. Nah, saya duluan apa dia duluan? Good evening. Yang tadi pagi kita ketemu, jadi hampir berapa hari sekali saya sering ketemu dia. Kita lanjut. Orang dewasa itu hati-hati. Kita kalau terpaksa harus bermalam ke teman yang sejenis itu juga harus hati-hati. Karena kadang mereka tidak eksplisit mengungkapkan, saya gay loh, saya lesbi loh. Enggak, tapi kadang dari hal-hal yang lain yang saya sendiri kurang tahu, tapi saya hanya melihat pertandanya di film, misalnya dari lirikan atau apa itu saya hanya lihat di film. Film aslinya saya belum lihat. Tetapi di sini ini langsung putih, terus langsung nyebrang. Tapi waktu saya mencari iklan untuk kos-kosan, kamar kos, ada yang sempat saya bingung. Kami ada tulisannya di situ, tertulis kami di sini tinggal berempat. Ada kamar ada 4. Kita butuh satu lagi untuk ini berempat. Disebutkan di sini kami berempat, pria, saya, kemudian suami dan 2 orang laki-laki. Tunggu dulu kok, laki-laki, saya dan suami dan 2 orang laki-laki. Saya, suami. Kalau suami kan dia lagi perempuan ya. Tapi di awal disebutkan 4 laki-laki, tapi nyebutan suami lah. Berarti dia siapa? Laki kan? Tapi laki tapi punya suami. Nah itu. Jadi itu ya masih mending, karena terus terang kan di iklannya ditulis bahwa dia adalah pasangan gay. Nah itu masih mending kalau seperti itu. Kalau kita tiba-tiba nggak tahu masuk ke kos-kosan yang ada gini, tapi dia nggak menyebutkan di iklan, nah kita bisa ketularan. Karena gimana, sesuatu itu bisa bermulai dari kebiasaan. Kita tinggal di lingkungan itu, jadi kebiasaannya jadi begitu. Jadi untuk menghindari efek buruk, lebih baik kita menjauh dari hal-hal seperti itu.
Kita mau pinter, kita bermain sama orang pinter. Pepatah Indonesia mengatakan bermain air basah, bermain api panas. Bahasa Indonesia. Nah itu saya pikir berlaku juga. Jadi kalau kita mau tetap jadi normal, kita sebaiknya tinggal dengan orang-orang normal. Tapi bagi para pelaku LGBT yang di Indonesia mungkin sudah ada, walaupun nggak banyak atau sembunyi-sembunyi, ya mungkin di sini mereka bebas. Tapi menurut saya ini Muslim, jadi menurut saya LGBT itu dilarang agama, karena dari Al-Quran telah diceritakan umatnya Nabi Lut sebelumnya pernah di kotanya dimusnahkan, dan sebelum itu lagi Sodom dan Gomora karena umatnya juga menyimpang. Dan setahu saya di Al-Quran disebutkan manusia diciptakan laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan dan berketurunan. Jadi berpasangan dan berketurunan, jadi mereka harus dengan lawan jenisnya, bukan dengan sejenis atau yang transgender itu atau yang biseksual itu. Kalau biseksual saya pikir itu serakah ya, udah bisa satu pasangan lu masih mau satu lagi, bisa dua-duanya, itu serakah menurut saya. Itu kan pendapat saya pribadi. Tapi kalau ada pendapat lain ya silakan aja. Mungkin ada yang berpendapat dia kan gangguan psikologi, jadi biarkan. Ya psikologi menurut saya juga ada tempatnya. Anak nakal juga kita sebagai orang tua kan bukan dia anak nakal udah biarin aja, nggak begitu kan. Kita harus melatih supaya dia nggak nakal. Anak bodoh kita latih supaya ini anak yang psikologinya nggak bener kita bener, ya semua harus kita benerkan. Misalnya dari sononya begitu biarin aja, bukan begitu. Kalau begitu orang buta dibiarin aja, nggak diajarin cara membaca braille, kasihan dia. Kalau bisa dilatih untuk membaca braille, dia bisa agak mandiri, nggak perlu tergantung oleh orang lain. Kemudian apa? Tadi LGBT tadi itu di sini juga klub-klubnya mereka sendiri ada tersendiri. Jadi ini klub LGBT ada di mana, klub yang gay-nya di mana, lesbinya di mana. Itu biasanya ada di kota. Ini tempat saya tinggal ini di Rowland Heights ini, tahu saya jarang ya. Rowland Heights itu tempat kawasan orang-orang Asia, Indonesia, Chinese, Korea, Taiwan, Jepang dan lain-lain. Kalau lihat di Wikipedia, Rowland Heights dulu tahun 80-an itu dinamakan Little Taipei. Kenapa? Karena orang-orang Taiwan banyak banget. Sekarang sudah mulai banyak dari Asia lainnya kayak Thailand, Vietnam, Indonesia mulai banyak juga di Rowland Heights. Jadi karena kawasan Asia, hal LGBT itu kurang. Karena di Asia tahu saya juga entah di Cina, entah di Thailand mungkin boleh ya, karena sana banyak transgender. Di negara Asia lainnya LGBT masih dilarang. Jadi agak sulit lah mereka di sini. Mungkin di kota Los Angeles ini saya agak di pinggiran, agak di uptown-nya. Kalau di downtown mungkin ramai. Saya juga belum pernah ke kota Los Angeles, saya ke bandara sama ke terminal Union Station kemarin. Antar anak saya ke bandara, itu sampai Union Station East sebelah timur untuk naik bis ke bandara. Ya sama seperti bis Damri di Jakarta lah, ada di Romangun, Lebak Bulus yang ke arah bandara. Ini udah mati, udah lama mati, jadi nggak dipakai lagi. Ini dipakai. Tadi LGBT udah, sekarang kita udah ditinggi ya. Kemarin belum ditinggiin, sekarang udah tinggi itunya kayunya. Jadi pakai kayu tinggi sekarang. Aduh, angkatnya lumayan berat. Ini kamera bakal ke bawah lagi kamera.
Ini nggak dilipat sekarang. Aduh, ya, berat tinggi. Tuh lihat kamera. Mana? Lihat, nah itu lagi nggak kelihatan. Udah capek, miring. Tarik napas dulu, mas-masan ya. Sekarang kita ke topik lain aja lah ya, yang mengenai ateis. Orang ateis yang kita tahu adalah orang yang tidak beragama, itu betul. Bukan tidak beragama, tidak percaya adanya Tuhan. Tapi mereka bukannya anti Tuhan. Mereka menghargai orang-orang yang punya agama. Jadi kalau ketemu mereka bukannya mereka wah saya nggak percaya Tuhan, enggak. Mereka tetap persilakan kita beribadah sesuai agama kita, cuma dia nggak percaya. Jadi istilahnya tidak percaya itu hanya untuk dia sendiri, dia nggak ngajak-ngajak orang lain. Di sini yang dari saya baca, orang ateis itu lebih menghargai orang-orang yang beragama. Jadi bukannya mereka wah ngapain percaya itu bu, oh nggak ada Tuhan itu, enggak, mereka nggak begitu. Mereka diem aja dan hanya untuk mereka sendiri. Kenapa ateis ada di sini? Apa-apa berdasarkan logika ya. Dipukul sakit karena kan kita ditonjok kelihatan. Kalau kita begini bakal begitu, ada sebab ada akibat kan. Nah kalau Tuhan kita berdoa apa ada timbal baliknya. Nah, apa Tuhan bisa dilihat dan dirasakan. Nah mereka berpikir logika seperti itu. Ya kita nggak menyalahkan juga ya, karena kan di sini kehidupannya berbeda. Kehidupan di sini dengan di Indonesia jauh berbeda. Dari kita lahir aja sudah jelas berbeda banget. Ini lampu saya nyala lagi. Di sini juga saya baru tahu. Jadi kalau bayi baru lahir di sini tidak disusui ibunya, bukan dalam arti tidak disusui ibunya nggak mau. Ibunya ngasih susu, tapi bukan secara kayak di Indonesia disusui gitu. Susunya diperah pakai pompa ASI, kemudian taruh botol, taruh kulkas. Nah di Indonesia hal itu kayak begitu kalau ibunya itu bekerja, jadi tempat kerja susunya diperah. Di sini walaupun ibunya di rumah, sekalipun itu tidak menyusui langsung. Dan kemudian tidurnya pun dipisah. Kalau rumahnya lumayan ya, lumayan gede ya. Kalau kamarnya cuma satu, tipe studio gitu yang mau nggak mau di situ, itu kamarnya dipisah supaya dari kecil tuh bayi mandiri. Jadi secara ASI dia nggak merasakan kehangatan ibunya. Karena setahu saya pada saat bayi menyusui, di dada ibunya itu dia mendengar detak jantung ibunya. Jadi ada ikatan emosi antara sang bayi dan ibu. Nah, jadi bayi nyaman bisa ini dengan ibunya. Udah gede pun dia dekat sama ibunya. Ada apa-apa, anak perempuan cerita ke ibunya, anak laki cerita ke ibunya. Kalau mengenai hal yang laki mungkin ke ayahnya. Dan lagi sering tidurnya bareng, karena kamarnya cuma satu atau jadinya tidur bareng. Di sini dari kecil pun udah dipisah. Jadinya itulah menyebabkan anak-anak ini memang cepat mandiri, tapi mereka setelah gede
dewasa, mandiri, mereka kurang memperhatikan orang tuanya, maka tidak kurang ada ikatan emosi dengan ibunya. Ada yang seperti di Indonesia, walaupun mereka mandiri begitu atau dipisah, nggak menyusu atau tetap sayang orang tuanya, ada, tapi ya setahu saya nggak banyak. Jadi menurut saya lebih baik ya disusui, karena fungsinya ngasih ya adalah untuk menyusui ibunya, bukan menyusui bapaknya ya. Menyusui bapaknya ya kalau nggak ada bayinya. Tadi ngomong tentang apa ya, kok jadi pindah ke mengenai ASI ya, mengenai mandiri. Padahal tadi mengenai LGBT, mengenai ATV, jadi pindah ke situ ya topiknya. Ya topik bayi ini mengenai apa? Ya mengenai kemandirian, sebab yang mereka tidak dekat dengan orang tua. Kalau di sini pun kalau udah orang tua udah tua, biasanya taruh di panti jompo, tidak seperti di Indonesia tinggal dengan anak tertua atau tinggal dengan anak bungsu sampai akhir hayatnya. Di sini taruh di panti jompo, karena orang sini nggak mau direpotkan dengan orang tua yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah ini. Kadang pun kalaupun tinggal sama orang tua, mereka taruh di lantai atas, kemudian mereka pakai baby sister, apa ya, pengasuh itu lulusan dari perawat, jadi mereka bergelar CNE itu untuk mengurus orang tuanya yang udah sakit-sakitan, yang cuman tiduran aja nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, seperti itu. Jadi jarang mereka sendiri yang ngurus, karena apa-apa di sini sibuk. Semua sibuk ya, sebenarnya sibuk, semua orang juga di Indonesia pun sibuk. Tapi itu kan tanda bukti kepedulian terhadap orang tua yang melahirkan dan merawat kita. Secara hukum di sini umur 18 mereka sudah boleh menentukan pilihan, dan orang tua nggak bisa maksa pilihan tersebut kepada anaknya. Misalnya anaknya nggak mau sekolah, anaknya nggak mau masuk jurusan yang kita nggak bisa paksa. Dia nggak mau sekolah ya biarin aja, karena memang anak segitu udah ini. Tapi kita yang orang Asia yang tinggal di sini, terutama saya ya, saya mau tetap memakai cara Indonesia, karena kalau pakai cara sini anak saya udah 18, perempuan, terus dia nggak mau sekolah, saya biarin, terus gimana masa depannya? Jadi cara saya di Indonesia tetap saya pakai di sini, walaupun menurut undang-undang sini 18 udah ini ya, udah mandiri. 18 pun kalau mau minggat dari mana juga kalau berkumpul gini nggak apa-apa. Wah, orang tua saya jahat, saya mau pindah, lapor ke pemerintah. Ini pemerintah, saya dijahatin sama orang tua saya, mereka kejam. Oh ya udah, kamu saya pindahkan, kamu saya taruh di mana gitu. Dia ambil anaknya, bisa kan? Karena atas permintaan sang anak sendiri. Coba di Indonesia, pemerintah saya ini, terus pemerintahnya mikir, terus sebodoh teing, urusan gue ya urusan gue kan gitu. Karena di sini nggak begitu dilindungi. Di Indonesia tidak begitu dilindungi urusan kayak gitu. Mereka udah sibuk dengan urusannya sendiri, nggak sempat ngurusin hal kayak gitu. Ini kita telah sampai di tempat pos saya, ini Jalan Buntu, ini di depan Melengkung. Jalan Buntu, udah sampai di sini. Kebiasaan saya lihat-lihat surat. Nah, banyak surat. Nah, kita masuk ke sini. Dah sampai sini. Lain kali saya sambung lagi. Sampai jumpa.